Usai sunyi dari media pemberitaan, kini kapal Coast Guard Cina kembali adu nyali dengan kapal Bakamla Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal Coast Guard Cina di wilayah Laut Natuna ini tentunya menjadi perhatian internasional. Pasalnya Satuan Operasi Bakamla RI dengan Coast Guard Cina sempat adu mulut dan saling mengklaim di wilayah Laut Natuna Utara, di mana beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 27 Oktober 2024, kapal Coast Guard Cina mengklaim jika mereka berlayar di wilayah zona ekonomi eksklusif Cina. Namun walaupun demikian, Bakamla RI tetap dengan tenang memperingatkan Cina jika kapal Coast Guard mereka melanggar batas wilayah atau yurisdiksi Laut Indonesia. Sementara itu, setelah melalui koordinasi dengan beberapa pihak, kemudian Bakamla Indonesia berhasil mengusir kapal Coast Guard Cina atau CCG 5402 yang memasuki wilayah Laut Indonesia di Laut Natuna Utara dengan menggiring kapal Coast Guard Cina kembali ke wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, menurut Kapten Bakamla Yohanes yang mengonfirmasi peristiwa pelanggaran kapal Coast Guard Cina di wilayah Laut Natuna terjadi pada 25 Oktober 2024. Dalam sebuah pernyataan, Yohanes mengatakan bahwa kapal CCG 5402 Cina kembali melanggar wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, di mana pelanggaran kapal Cina terhadap wilayah kedaulatan Indonesia ini bukan pertama kalinya, melainkan sudah beberapa kali selama bulan Oktober 2024. Bahkan kata Kapten Bakamla RI, kapal Coast Guard CCG 5402 Cina ini tidak hanya memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, tetapi juga mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 32 Arwana yang tengah dilakukan oleh PT Pertamina S Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral di Laut Natuna Utara. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, sebelumnya KN Pulau Dana 323 mendekati dan membayangi kapal Cina Coast Guard 5402 yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Dalam penghusiran KN Pulau Dana 323 terhadap kapal Coast Guard Cina tersebut, sempat melakukan komunikasi melalui radio. Saat berkomunikasi dengan kapal CCG 5402, mereka mengatakan jika tengah melakukan patroli di yurisdiksi Tiongkok, dan kemudian meminta KN Pulau Dana 323 tidak terlalu dekat untuk menjaga keselamatan dalam pelayaran. Namun walaupun demikian, hal tersebut tidak dihiraukan oleh KN Pulau Dana 323 yang bekerja sama dengan kapal patroli TNI Angkatan Laut, KRI Sutedi Sena Putra 378 dan KRI Bontang 907. Selain itu, ia menjelaskan melalui radio bahwa menurut aturan tindakan yang diambil oleh KN Pulau Dana 323 sudah tepat sebab lokasi tersebut bukan wilayah yurisdiksi Cina. Sementara setelah beberapa kali kapal Coast Guard Cina ngotot jika mereka berada di wilayah yurisdiksi Cina, kemudian kapal perang TNI Angkatan Laut dan kapal Bakamla RI bertindak tegas dengan menggiring kapal Coast Guard Cina untuk keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Pasca pelanggaran kapal Coast Guard Cina tersebut, Bakamla RI akan terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan dan mengamankan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi atau ZEE Indonesia sesuai dengan instruksi Kepala Bakamla RI, Laksmana Madya TNI Irfansyah. Sementara di sisi lain, berdasarkan hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982, wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya landasan kontinen Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, telah mendapat pengakuan internasional, di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut tanpa boleh diganggu oleh negara manapun. Sementara di sisi lain, mengutip dari media informasi News Asia, menyebut jika ulah agresif Cina di wilayah Laut Natuna Utara
menjadi ujian pertama bagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, di mana kapal Coast Guard Indonesia yang secara resmi bernama Badan Keamanan Laut Indonesia atau Bakamla RI telah menyampaikan bahwa mereka telah mengusir sebuah kapal Coast Guard Cina dari wilayah sengketa di Laut Natuna Utara sebanyak 2 kali dalam beberapa hari terakhir. Sementara menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang mengatakan bahwa kapal Coast Guard-nya berpatroli di perairan yurisdiksi Cina yang mereka anggap sesuai dengan hukum internasional dan hukum domestik Cina, ujar Lin Jian. Selain itu, Cina siap meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan Indonesia melalui jalur diplomatik dan menangani masalah maritim antara kedua negara dengan baik. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, jika sebelumnya Cina mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan peta kuno yang menurut Nine Dash Land yang memotong zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Hal itu terlihat pada tahun 2021 lalu, di mana Cina menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim yang dianggap sebagai milik kedua negara. Selain itu, setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Januari tahun 2020, terjadi pertikaian dramatis antara kapal Coast Guard Cina dan kapal Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi POA Indonesia yang kami kutip pada 27 Oktober 2024, aksi manuver kapal-kapal penjaga pantai Cina juga dilakukan pada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, di mana sebelumnya kapal-kapal penjaga pantai Cina disebutkan semakin agresif di wilayah Laut Cina Selatan. Hal itu terjadi ketika Amerika Serikat dan negara-negara sahabat mengadakan latihan militer gabungan di wilayah Laut Cina Selatan. Kapal-kapal Cina secara agresif melaksanakan klaim teritorial mereka di jalur air yang diperebutkan dengan sengit, yang menguji tekad Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia atas klaim Cina tersebut. Selain itu, pada bulan lalu, yaitu pada tanggal 26 September lalu, Cina juga menggunakan 2 kapal rudal dan laser berkekuatan tinggi untuk menggagalkan upaya Filipina mengirim pasukan kepada nelayannya yang ditempatkan di dekat Beting Halfmoon, yaitu sebuah atol pulau karang yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Manila. Selain itu, di bulan yang sama, kapal penjaga pantai Cina juga dilaporkan telah menyerang nelayan Vietnam dengan pipa besi, menyita peralatan penangkapan ikan di dekat Kepulauan Paracel yang juga merupakan wilayah klaim tumpang tindih antara Cina dan Vietnam. Sementara dalam sebuah laporan baru oleh Prakarsa Transparansi Maritim Asia, yaitu Asia Maritim Transparansi Initiative yang berpusat di Washington DC, yang dirilis pada 1 Oktober 2024, mereka melaporkan bagaimana kapal penjaga pantai Cina telah beroperasi terus-menerus sepanjang tahun 2024 ini, yaitu di wilayah yang diklaim oleh Malaysia, ketika negara kaya sumber daya alam itu mencoba memperluas ekspansi minyak dan gas di wilayah Laut Cina Selatan.